Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang merupakan salah satu kota tersibuk di dunia. Dengan populasinya lebih dari 9 juta jiwa yang akan bertambah 2 kali lipat pada pagi hari ketika para komuter datang memenuhi kota Jakarta untuk bekerja. Sebagai ibu kota, Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan yang tidak pernah tidur. Jakarta selalu hidup dan aktif dan terus berkembang secara dinamis, baik secara sosial maupun budayanya. Jakarta terletak di pantai utara bagian barat Pulau Jawa. Provinsi ini telah berkembang pesat sejak zaman dulu. Sebelumnya, Jakarta dikenal dengan Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan pelabuhan yang ramai sebagai jalur perdagangan baik di Nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 1527, Sunda Kelapa berganti nama dengan Jayakarta dan selanjutnya berganti nama menjadi Batavia pada masa kolonialisasi Belanda. Dan pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 berubah menjadi Jakarta. Membicarakan Jakarta tidak akan lepas dari monumen yang menjadi ikon Jakarta, yaitu Monas. Ikon tersebut menjadi kebanggaan dan identitas kota Jakarta. Salah satu ikon dari kota Jakarta adalah Monumen Nasional atau biasa disebut dengan Tugu Monas. Tugu Monas ini memiliki ketinggian 132 meter dan didirikan sebagai lambang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda. Perjalanan kali ini adalah untuk melihat sisi lain dari Jakarta sebagai ibu kota dan kota metropolitan di mana Jakarta menyimpan segudang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terkadang sisi ini yang terlupakan, terselimuti dengan kesibukan Jakarta sebagai kota metropolitan. Melihat sejarah perjuangan kemerdekaan di Jakarta dapat ditemui di beberapa museum di Jakarta. Salah satunya adalah Museum Joang 45. Museum Joang 45 merupakan salah satu cagar budaya yang berlokasi di Jalan Menteng Raya nomor 31, Jakarta Pusat. Letaknya tidak jauh dari Monas dan jalur melewati Tugu Tani. Hanya berjarak 100 meter dari patung Tugu Tani menuju ke arah Cikini Raya. Halo adik-adik. Nah, kita sekarang kan lagi di museum nih. Tahu nggak sih apa tujuan kita datang ke museum? Untuk menambah ilmu, untuk melihat benda-benda bersejarah. Iya betul. Jadi museum itu selain tempat rekreasi, juga tempat untuk berkreasi, inovasi, juga kita bisa mendapatkan edukasi kultural, yaitu nilai-nilai kejuangan para pahlawan yang memang seharusnya kita warisi. Jadi tetap semangat ya belajarnya. Iya, Kak. Oke, selamat berkunjung. Iya, Kak. Gedung Juang 45 ataupun Museum Juang 45 merupakan salah satu museum sejarah yang ada di kota Jakarta. Dahulunya, museum ini adalah sebuah hotel yang bernama Hotel Skumper, yang pemiliknya adalah seorang pria berkebangsaan Belanda yang bernama Mr. L.C. Skumper. Bangunan kira-kira dibangun pada awal abad ke-20 ya. Kalau lihat arsitekturnya kira-kira kurang lebih tahun 20-an. Dan memang peruntukannya untuk dibangun hotel. Pemiliknya namanya L.C. Skumper. Nah, Tuan Skumper ini membuat hotel di Jalan Menteng Raya ini memang cocok lah. Jadi hotel ini bisa dikatakan sebagai hotel
untuk lingkungan yang terhormat di zaman Belanda. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, Hotel Schomper diambil alih oleh para pemuda Indonesia antara lain Sukarni, Khairul Saleh, A.M. Hanafi, dan Ada Malik. Mereka lebih dikenal dengan pemuda Menteng 31. Mereka yang membawa Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur ke Rengas Dengklok sehari sebelum kemerdekaan. Pada saat itu, terjadi pertentangan gagasan kemerdekaan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda berharap segera memproklamasikan kemerdekaan dan tidak rela kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Sedangkan golongan tua dianggap terlalu kompromis dan hanya menunggu hadiah kemerdekaan dari Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta dianggap representasi golongan tua yang kemudian dibawa ke Rengas Dengklok sebagai bagian pengamanan tokoh nasional. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa keluar kota agar mereka terhindar dari Jepang dalam membicarakan tugas mereka, yakni proklamasi kemerdekaan. Ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942 sampai 1945 dan menguasai Batavia, hotel tersebut diambil alih oleh para pemuda Indonesia dan beralih fungsi sebagai kantor yang dikelola Gansei Kanbu Sendenbu, yaitu jawatan propaganda Jepang yang dikepalai oleh seorang Jepang, Shimizu. Di kantor inilah kemudian diadakan program pendidikan politik yang dimulai pada tahun 1942 untuk mendidik pemuda-pemuda Indonesia dan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Hotel ini mengalami beberapa pengalihan fungsi pada masa pendudukan Jepang. Sejumlah pemuda yang dikenal dengan Pemuda Menteng 31 dengan dukungan Bung Karno mendirikan diklat politik untuk mempersiapkan menyambut revolusi kemerdekaan. Setahun kemudian, Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang kemudian berkantor di hotel ini. Pada tahun 1944, Lembaga Putra diganti oleh Jawa Hokai yang juga menggunakan Menteng 31 sebagai kantornya. Setelah proklamasi, Jawa Hokai yang dibentuk pemerintah Jepang masih berkantor di Menteng 31. Namun pada tanggal 22 Agustus 1945, para pemuda radikal merebut kembali tempat ini dan dijadikan markas Komando Komite Van Aksi. Pada masa kependudukan Jepang, Hotel Schomper ini dikuasai oleh pemuda Indonesia dan dikelola oleh jawatan propaganda Jepang. Dan mereka mengadakan pendidikan politik untuk pemuda-pemudi Indonesia di tahun 1942 dan seluruhnya dibiayai oleh pemerintahan Jepang. Bangunan kamar penginapan bekas hotel masih tersisa hingga kini, berada di sisi utara gedung utama. Saat ini digunakan sebagai ruang perpustakaan, ruang kreativitas anak, dan kantor Wirawati Catur Panca. Seiring perkembangan waktu, pada tanggal 19 Agustus 1974, setelah melalui serangkaian perbaikan dan renovasi, Gedung Menteng 31 diresmikan sebagai Museum Joang 45 oleh Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Gedung Joang, saya kira Gedung Joang itu adalah pusat dari perjuangan pemuda. Di sana ada pemikiran-pemikiran yang berkembang karena secara bergantian tokoh-tokoh itu bertemu di sana. Saya kira kiprahnya di Jakarta ini termasuk pergi ke Gedung Joang itu, Bung Hatta sering memberikan semacam pencerahan kepada anak-anak muda waktu itu tentang arti dan makna kemerdekaan dan kenapa kita harus menjadi bangsa yang merdeka. Tulisan-tulisannya juga tajam. Gubernur DKI pada tahun 1965, yaitu Bapak Ali Sadikin, melihat bahwa Jakarta memiliki banyak gedung bersejarah, sehingga berinisiatif dan melakukan pembicaraan dengan mantan wali kota bernama Bapak Sudiro. Pembicaraan di antara para veteran ini adalah untuk memindahkan kegiatan yang ada di Gedung Joang pada masa itu. Gedung-gedung tersebut kemudian oleh Bang Ali dibersihkan dan diserahkan kepada Yayasan Gedung Bersejarah. Sejak saat itulah, tahap demi tahap difungsikan sebagai museum. Bagian depan benar-benar dijadikan museum, sedangkan bagian belakang diserahkan kepada Angkatan 45, DHN, dan DHD.
Bangunan gedung museum ini merupakan saksi bisu perjalanan kemerdekaan Indonesia. Dan ketika mengamati koleksi-koleksinya, maka kita akan terbawa pada suasana masa perjuangan merebut kemerdekaan dari waktu ke waktu sesuai masanya. Melalui benda-benda koleksi sejarah perjuangan kemerdekaan tersebut, kita dapat belajar banyak tentang nilai-nilai kejuangan para pahlawan kita. Koleksi-koleksi yang ada di Museum Juang 45 itu terdiri dari foto dokumen, kemudian juga ada lukisan-lukisan, kemudian ada benda-benda memorabilia itu, juga surat-surat berharga, juga ada patung-patung ya sebagai pendukung dari kekayaan Museum Juang 45. TRIP adalah kesatuan militer yang beranggotakan para pelajar. Apabila sewaktu-waktu negara memanggil untuk berperang, mereka harus siap merubah peran menjadi tentara. Tentara pelajar adalah suatu kesatuan militer yang ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia, di mana para anggotanya dari para pelajar. Cikal bakal berdirinya tentara pelajar bermula dari para pelajar yang pada awal kemerdekaan tergabung dalam satu-satunya organisasi pelajar, yaitu Ikatan Pelajar Indonesia atau IPI. Nama tentara pelajar sendiri diberikan kepada bagian pertahanan IPI setelah melebur jadi Brigade 17 TNI pada tahun 1948 di bawah kendali Markas Besar Komando Jawa atau MBKD. Pergerakan kesatuan pelajar ini sangat fleksibel karena faktor situasional. Tentara pelajar resmi dibubarkan pada awal tahun 1951 dalam sebuah upacara demobilisasi. Pada tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dan pada saat inilah masa kependudukan Jepang dimulai. Jepang dengan propagandanya mampu meyakinkan rakyat Indonesia untuk ikut andil dalam membantu Jepang di Perang Asia Timur Raya. Pada masa inilah rakyat Indonesia dipaksa menjadi tenaga sukarelawan untuk membangun fasilitas militer dan sipil Jepang di seluruh Indonesia. Museum Juang 45 mengkoleksi beberapa benda peninggalan pada masa kependudukan Jepang. Salah satunya adalah samurai yang merupakan perlengkapan militer tentara Jepang. Di sini adalah diorama di mana Presiden Bung Karno sedang berpidato untuk memperingati 1 bulan kemerdekaan Indonesia yang berada di lapangan Ikada, yang sekarang menjadi lapangan Monas. Rapat raksasa lapangan Ikada terjadi pada tanggal 19 September 1945, dipelopori oleh para pemuda Menteng 31 yang tergabung dalam Komite Van Acti. Pada saat itu, pemerintah Republik Indonesia berkeinginan menyampaikan ke hadapan khalayak ramai dan dunia luar bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta di Pegangsaan Timur 56 tanggal 17 Agustus 1945 merupakan kehendak seluruh bangsa Indonesia. Lapangan Ikada sekarang ini terletak di sebelah selatan lapangan Monas. Gambarnya Pak Dirman, beliau gagah sekali. Iya, tahu tidak? Dia yang memimpin perang gerilya. Sebagai generasi muda, kita harus tiru semangatnya Pak Dirman. Kita harus semangat. Ya, semangat. Ayo, kita berkeliling. Ayo. Karno dan Bung Hatta sedang berada di rumah Laksamana Maeda untuk pembuatan teks proklamasi yang
pada saat itu adalah tanggal 17 Agustus. Nah, adik-adik, dari peristiwa diorama ini kita bisa mengambil makna dan hikmahnya. Di sini kita bisa mengambil semangat perjuangan para pahlawan. Jadi kita harus tetap semangat ya. Ya, Kak. Berbagai benda koleksi di dalam museum memberikan gambaran tentang sejarah kemerdekaan dari waktu ke waktu. Kita dapat menelusuri peristiwa masa lampau melalui koleksi yang ada di dalam museum. Berbagai peristiwa perjuangan pemuda Menteng 31 dan tokoh pahlawan diabadikan dalam lukisan-lukisan yang dikoleksi di dalam museum. Kaum perempuan memiliki peran penting pada masa perjuangan. Mesin jahit ini adalah milik Ibu Aisyah Husin, seorang laskar putri yang menggunakan mesin jahit ini untuk membuat dan memperbaiki baju para pejuang. Ini adalah bukti partisipasi kaum perempuan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semangat nasionalisme para pemuda diikuti oleh para perempuannya yang memberi warna dalam mencapai kemerdekaan. Andil perempuan cukup besar. Perempuan dalam praktiknya membantu penduduk untuk mengungsi, menyediakan makanan bagi pribumi, dan pelayanan kesehatan. Peran perempuan di garis ini cukup membahayakan. Meski sepatutnya sebagai petugas kesehatan mendapat perlindungan dari tembakan, tetapi justru sebaliknya, sering mendapatkan berondongan peluru, baik ketika berada dalam mobil ambulans ataupun di lapangan. Kaum perempuan juga ikut berperan sebagai prajurit. Tugas yang diemban sangatlah berat, yakni menyelamatkan dokumen penting dan stempel perjuangan, dan sekian tugas lain. Selain itu, di dalam museum tersimpan rapi koleksi barang-barang bersejarah peninggalan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga menyerahnya Jepang kepada sekutu. Museum Joang 45 menyimpan koleksi foto yang mendokumentasikan peristiwa bersejarah di Indonesia antara tahun 1944 sampai 1949. Foto-foto zaman Jepang, sekitar proklamasi, beberapa peristiwa di Jawa Barat seperti Bandung Lautan Api, sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur seperti peristiwa sekitar pertempuran 10 November di Surabaya. Di dalam museum juga disimpan patung beberapa pahlawan, koleksi lukisan, dan juga mobil yang pernah digunakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta koleksi lainnya. Di dalam salah satu ruang, tersimpan dokumentasi yang terkait dengan Bung Hatta, berupa sebuah meja kerja, kursi rotan, dan foto-foto perjuangannya. Museum tidak hanya tempat untuk menyimpan benda-benda sejarah, namun museum juga ruang edukasi kultural untuk menumbuhkan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia bagi pemuda. Seorang dari 20 murid Indonesia di sekolah yang mayoritas pelajarnya adalah bangsa Belanda. Fasilitas lain yang dimiliki Museum Joang 45 adalah ruang audiovisual, sebuah area yang disiapkan untuk menonton film-film dokumenter perjuangan, sehingga pengunjung dapat melihat rekaman peristiwa nyata perjuangan bangsa Indonesia. Setengah juta orang. Di masa itulah Soekarno mulai bersentuhan dengan dunia pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum keluar dari gedung utama museum, kita akan menemui sebuah panggung kecil dengan patung Soekarno dan Bung Hatta di kanan kirinya. Panggung tersebut disediakan untuk para pengunjung mengambil foto diri dengan setting 2 proklamator. Hal ini diharapkan memberikan kesan dan pengalaman terhadap sejarah perjuangan, dan perjuangan para pahlawan harus diwarisi generasi muda saat ini. Ini adalah area foto di mana terdapat 2 patung proklamator, yaitu Soekarno dan Hatta. 2 patung ini dimaksudkan supaya kita selalu mengenang jasa para pahlawan.
Di bagian belakang gedung, terdapat rumah garasi berpintu kaca yang di dalamnya menyimpan 3 buah mobil yang bersejarah. Pada tahun 70-an saya rasa sudah menjadi milik para kolektor. Tapi mereka dengan legowo menyerahkan ini pada pemerintah. Saya pernah datang dengan ibu saya dengan serombongan keluarga pahlawan, tokoh-tokoh yang waktu itu menjadi pejabat, pemimpin negara. Mereka datang ke Museum Gedung Joang, waktu itu disimpan di sana. Mobilnya itu diletakkan di sana. Ya, saya kira itu sudah lebih baik sekarang perawatannya. Tapi bagaimanapun juga itu adalah mobil dinas yang pertama yang digunakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Saya sendiri waktu itu masih kecil ya, atau waktu proklamasi bahkan saya belum lahir. Tetapi saya melihat di televisi, di film, ada mobil yang digunakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, ya bentuknya seperti itu. Tapi ya paling tidak ketika mereka menjadi presiden dan wakil presiden ada mobil dinas. Nah itulah yang digunakan, dan pada awal kemerdekaan 1945 itu tentu ada kesibukan kenegaraan, mereka berdua menggunakan mobil dinas itu masing-masing. Selain ruang audiovisual di dalam gedung utama, Museum Joang juga memiliki ruang audiovisual besar yang berada di gedung sebelah sisi kiri gedung utama. Ruang tersebut dapat menampung pengunjung dalam kapasitas yang lebih banyak dan diperuntukkan juga untuk pemutaran film-film dokumenter perjuangan maupun film tentang Museum Joang 45. Gedung Joang 45 memiliki ruang audiovisual dengan kapasitas besar yang terletak di sebelah sisi kiri gedung utama. Ruang audiovisual ini dipergunakan sebagai tempat pemutaran film sejarah. Selain ruang audiovisual, disediakan juga ruang baca atau sebuah perpustakaan yang menyimpan berbagai buku dan dokumen tentang sejarah dan kisah perjuangan bangsa Indonesia. Di dalam perpustakaan ini disediakan juga buku komik-komik biografi para pahlawan untuk menarik minat para pengunjung. Sekilas dapat kita pahami betapa museum ini memiliki arti dan nilai penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terlepas dari hiruk-pikuk kota Jakarta yang dinamis, Museum Joang tetaplah memiliki 1000 kisah perjalanan bangsa yang tidak bisa dilupakan. Gedung Joang 45 terletak di Jalan Menteng Raya nomor 31 Jakarta. Gedung ini memiliki sejarah yang cukup panjang sehingga terbentuknya menjadi sebuah museum. Melalui museum ini, kita dapat mengenang dan mewarisi nilai-nilai kejuangan para pahlawan yang memang sudah selayaknya harus kita jaga dan kita teruskan. Oleh karena itu, apabila kita mengunjungi kota Jakarta, tidaklah lengkap sebelum kita mengunjungi Museum Joang 45. Melakukan perjalanan kecil ini bukan hanya untuk melihat penggalan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, namun lebih jauh adalah kita dapat melihat, mengenang perjuangan para pahlawan, semangat dan kegigihannya, jiwa nasionalismenya, dan semua itu harus dan selayaknya kita warisi sebagai nilai-nilai kejuangan agar kita tetap menjadi bangsa yang besar. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.